Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema wawasan Nusantara dan sistem pemerintahan. Dari anggota kelompok 8 ada saya sendiri, Lukmanul Hakim, NIM A51011971. Selanjutnya ada Dia Fariska Ardiana, S, NIM A51011972. Selanjutnya ada Raditya Arga Pramudia S, NIM A51011973. Selanjutnya hasil diskusi kami akan dipresentasikan yang pertama yaitu Raditya Arga Pramudia S. Pada Radit kami persilakan. Oke, jadi saya dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki beberapa asas. Yang pertama, aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi dari bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu aspek geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen, kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Selanjutnya, fungsi dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki 3 fungsi. Yang pertama, wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsep nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari wawasan Nusantara yang pertama adalah tujuan ke dalam. Untuk mewujudkan suatu kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Yang kedua adalah tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi dalam bidang politik, yaitu mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata. Yang ketiga, dalam hal sosial budaya, yaitu untuk menciptakan sikap saling menghormati segala bentuk perbedaan yang ada. Yang keempat, kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kewilayahan Nusantara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Republik Indonesia resmi berdiri melalui proklamasi kemerdekaannya, saat itu Indonesia baru memiliki 8 provinsi, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, atau kumpulan pulau di sebelah timur Pulau Jawa. Pada tahun 1969 sampai 1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, di mana 2 diantaranya berstatus daerah istimewa, yaitu Aceh dan Yogyakarta. Dan 1 provinsi berstatus sebagai daerah khusus ibu kota, yaitu Jakarta. Serta terakhir pada tahun 1975, Timur Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia dan sebagai provinsi ke-27. Formasi 27 provinsi inilah yang paling lama bertahan dan juga menjadi identitas wawasan Nusantara bangsa Indonesia di era Orde Baru. Hingga pada akhirnya,
pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Penambahan 7 provinsi baru juga terjadi pada tahun 1999, sehingga jumlah provinsi di Indonesia sampai saat itu menjadi 33 provinsi. Sementara di level kabupaten atau kota, pemekaran daerah yang terjadi jauh lebih mencengangkan. Sekedar gambaran, tahun 1998 sebelum era reformasi dan otonomi daerah, tercatat ada 293 jumlah kabupaten atau kota di Indonesia. Bandingkan dengan jumlah kabupaten atau kota yang tercatat hingga akhir Oktober 2008, yaitu sebanyak 489 buah. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 10 tahun sejak era reformasi bergulir, dan dengan memanfaatkan momen euforia otonomi daerah, telah terbentuk 203 daerah otonom baru, terdiri atas 7 provinsi, 163 kabupaten, dan 33 kota. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu sistem pemerintahan. Next. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara. Contoh, Kedutaan Ratu di Inggris, Raja di Muang Thai. Selanjutnya, karakteristik sistem pemerintahan parlemen melalui pemimpin partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen. Selanjutnya, menteri berasal dari kalangan anggota parlemen. Kabinet, pembentukan kabinet itu akan menyusun sendiri susunan kabinet jika ia merasa tidak memerlukan koalisi. Kepala negara atau raja, penegak bila terjadi pertentangan antara parlementer dan kabinet. Selanjutnya, rangkap jabatan. Konstitusi negara yang menganut sistem parlementer akan menentukan bahwa mereka yang menduduki jabatan menteri harus merupakan anggota parlemen. Selanjutnya, dominasi resmi parlemen. Parlemen tidak saja membuat undang-undang baru, melainkan juga memiliki kekuasaan untuk merevisi atau mencabut undang-undang yang berlaku dan menentukan apakah sebuah undang-undang bersifat konstitusional atau tidak. Itu tadi prinsip. Selanjutnya, kelebihan parlementer. Yang pertama, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Dua, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Yang terakhir, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ada kelemahan presidensial. Yang pertama, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai masa jabatannya. Selanjutnya ada induk sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kepala negara, raja atau ratu. Inggris adalah negara kerajaan, karena itu kepala negara Inggris selalu adalah raja atau ratu. Yang kedua, parlemen. Dewan penasehat raja yang terdiri atas para pangeran, bangsawan, dan pejabat gereja yang terpilih dan dihentikan oleh raja. Lembaga ini kemudian dikenal sebagai parlemen. Yang terakhir, kabinet. Pemerintahan dikendalikan oleh Perdana Menteri atau kabinetnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang sistem pemerintah presidensial. Sistem pemerintah presidensial
yaitu sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, yaitu karakteristik parlementer. Selanjutnya, maksud saya karakteristik presidensial, yaitu yang pertama, presiden adalah kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan. Yang kedua, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, masa jabatan menteri sangat bergantung kepada presiden. Selanjutnya, yaitu prinsip dari sistem presidensial, yaitu yang pertama, pemisahan jabatan atau tidak diperbolehkannya menduduki lebih dari satu jabatan dalam ketiga cabang kekuasaan yang ada, dan juga kontrol dan keseimbangan. Presiden diberi kekuasaan untuk mengontrol Kongres dengan hak veto atas undang-undang yang telah disetujui Kongres dan mengontrol MA dengan mengajukan calon MA. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem presidensial. Yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih atau dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Selanjutnya, kelemahan sistem presidensial. Yang pertama, sistem pertanggungjawabannya kurang jelas, dan yang kedua, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Selanjutnya yaitu induk sistem presidensial. Di sini ada pemisahan jabatan. Yang pertama yaitu legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang terakhir yudikatif. Sekian dari kelompok kami, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap maupun perbuatan. Sekian, bila ada manfaat, bila ada benarnya tolong diambil manfaatnya. Bila ada salah kata mohon maaf dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.